Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai pemilu presiden dan wakil presiden, kegaduhan politik terjadi di parlemen. Koalisi Merah Putih menabalkan dirinya mengusung RUU perubahan bentuk pilkada. Muncullah polemik di tengah kita. Pilkada langsung atau tidak langsung menjadi tanda tanya. Pengusung mencampakkan pilkada langsung katanya boros dan menghasilkan ratusan kepala daerah masuk penjara. Petisi publik menilai itu kemunduran demokrasi. Kepala daerah akan berakhir jadi sapi perah partai dan politisi. Apa yang ideal telah bercampur dengan emosi. Efek perseteruan politik pilpres yang menghasilkan blok koalisi. Inilah Mata Najwa. Demokrasi galau. Pemirsa, malam hari ini Mata Najwa episode Demokrasi Galau hadir spesial langsung dari gedung DPR MPR. Dan malam ini kita berdiskusi soal RUU Pilkada. Pilkada langsung atau kembali ke DPRD. Telah hadir bersama saya di gedung DPR MPR. Saya perkenalkan yang pertama adalah Syamsur Rahim, Bupati Solok, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Syamsur. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir Ahmad Yani, anggota fraksi P3, politikus P3. Selamat malam Pak Yani. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya jelas dari awal, saya akan menunjukkan sikapnya dulu. Supaya kita tidak ada yang malu-malu malam hari ini. Pak Bupati, Anda jelas mendukung pilkada langsung? Benar. Dan yang di sebelah kanan saya ini, Pak Ahmad Yani, Anda jelas mendukung pilkada kembali ke DPRD. Ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, sudah jelas sikapnya. Kita bisa langsung membahas soal pro kontranya. Saya mau ke Pak Bupati dulu. Anda 4 kali ikut pemilihan. 2 kali mencoba peruntungan lewat DPRD, 2 kali lewat pemilihan langsung. Jadi sudah sangat berpengalaman. Bagaimana pengalaman Anda? Apa yang Anda alami 4 kali itu? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Yang pertama, sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa, saya ingin menyampaikan bahwa isu nasional sekarang ini adalah undang-undang pemilu kada. Semua orang berbicara, mulai dari elit di tingkat pusat sampai kepada tukang gerobak di bawah membicarakan masalah pemilu kada. Termasuk di Solok, Sumatera Barat? Termasuk di Solok, Sumatera Barat. Persoalannya sekarang apakah kita mengikuti ajaran agama kita? Agama kita, Islam maupun yang lain mengajarkan, jangan engkau menyampaikan sesuatu yang kau sendiri tidak mengalaminya. Banyak orang yang berbicara tetapi mereka tidak mengalaminya. Maka saya selaku Bupati hari ini sudah mengalami 4 kali pemilu kada. 2 kali melalui pemilihan anggota DPRD dan 2 kali langsung dipilih oleh rakyat. Pengalaman yang pertama yang saya lakukan adalah ketika tahun 2000 saya mencalonkan diri menjadi wali kota, berhadapan dengan sekian kandidat. Ketika itu yang memilih adalah anggota DPRD Kota Solok, Sumatera Barat, kota kecil. Tahun 2000 itu? Tahun 2000. Jumlah anggota dewannya hanya 20 orang. Kemudian semua kami ada 6 pasang yang mencalonkan diri, berupaya untuk menggait massa melalui kegiatan dukungan-dukungan. Maka lahirlah ketika itu organisasi yang juga begitu banyak. Lahirlah orang yang menciptakan, membuat stempel begitu banyak untuk mempresur partai politik supaya mau mencalonkan kita. Oke, Anda waktu itu dicalonkan oleh partai? Dicalonkan oleh partai. Nah, kemudian ada 6 pasang. Kemudian kalau kita hitung-hitung, dari 20 anggota dewan itu sudah menjadi 70. Katanya saya berpasangan dengan si A, saya dapat 13. Sudah direkrut. Malah sampai bersumpah-sumpah malah. Malah ada anggota dewan itu yang mengatakan, kalau memang Bapak mau maju, tertulis di dada saya, belahlah dada saya, tertulis nama Syamsur Rahim katanya. Saking berusaha meyakinkan. Saking berusaha meyakinkan. Jadi Anda dijanjikan akan dapat 13 suara. 13 suara. Ternyata setelah dilaksanakan pemilihan hari H itu, yang dapat hanya 3. Yang dapat hanya 3. Kemana yang mau belah dada yang 10 lagi? Ternyata itulah fenomenanya. Itulah fenomenanya. Padahal Anda sudah dimintai uang, sudah keluar uang belum ini? Mungkin ini yang menjadi persoalan. Ada transaksi yang bersifat finansial yang tidak bisa saya penuhi dan tidak sesuai dengan hati nurani Dimintai saya. berapa Pak Bupati waktu itu? Relatif lah kalau persoalan uang itu. Relatif itu berapa Pak? Ya, ada yang minta 50, ada yang minta 100 umpamanya, tetapi tidak dipenuhi satupun. Juta, 50 juta, 100 juta. Ya. Dengan janji kalau diberikan suara akan dikasih. Suara akan dikasihkan. Tetapi saya yakin sendiri bahwa gaji seorang bupati wali kota sampai hari ini hanya 6 juta. Belum direvisi oleh DPR RI. Oke. 6 juta per bulan. Kalau 60 bulan menjadi wali kota, menjadi bupati, berarti hanya 360 juta pendapatan asli yang bisa diterima oleh seorang bupati wali kota.
Dengan apa kita membayar oknum anggota dewan yang meminta sebanyak itu? Jadi pertama Anda mencoba, boleh tepuk tangan untuk Pak Bupati. Belak-belakan malam hari ini. Pak Ahmad Yani sudah mulai deg-degan tampaknya. Sebentar Pak, saya mau dengar curhatan dulu Pak Bupati. Jadi ketika pertama Anda bertarung di DPRD, Anda kalah? Kalah. Anda kalah. Kemudian pertarungan kedua lewat mana? Pertarungan kedua adalah di kota kecil yang namanya Sawalunto. Juga 20 anggota dewannya. Saya pimpinan partai mempunyai anggota dewan 8 orang. Berarti saya ada 40%. Kemudian sudah bekerja sama berkoalisi, termasuk dengan partai Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani. Ketika itu Pak Hamzah Has yang menjadi ketuanya. Sudah ada tekan kontrak bahwa dia akan berkoalisi dengan saya, termasuk fraksi satu lagi. Ternyata apa yang terjadi? Diminta juga uang, tetapi saya tidak mampu. Minta juga uang. Diminta berapa Pak? Akhirnya apa? Saya tertarik ingin tahu jumlah uangnya nih. Diminta berapa ketika itu? Karena kan kita hitung-hitungannya biar jelas saja malam ini. Jadi kalau biaya pilkada langsung atau tidak langsung lebih mahal mana uangnya? Ya lebih kurang 200 juta lah ketika itu. 200 juta? Ya. Untuk satu anggota dewan? Untuk satu anggota dewan. Tetapi bukan yang bersangkutan langsung, tapi melalui yang perantaranya. Lobby-lobby begitu ya? Ketika H-1 saya kontak mereka, sinyal sudah habis semua. Sinyal sudah habis semua. Tidak ada lagi yang bisa dihubungi yang 4 orang itu ketika H-1. Besok mau pemilihan hari Senin, hari Minggu tidak lagi bisa dihubungkan. Kenapa kira-kira? Karena sudah dapat bagian dari calon yang lain? Mungkin. Kita tidak bisa menuduh, tapi kira-kira demikianlah. Baik, Pak, jadi ke DPRD Anda menang atau kalah tuh? Kalah juga. Kalah juga? Kalah juga. Oke. Ya. Ini jadi kapan menangnya nih? Ketika pemilihan kemudian, langsung? Tahun 2005, saya maju lagi di kota Solo melawan incumbent yang mengalahkan saya. Saya tidak orang kota Solo, tidak pernah bertugas di sana, tetapi rakyat yang memilih. Saya dapat suara mayoritas mengalahkan incumbent. Dan Anda keluar biaya berapa itu? Boleh dikatakan tidak ada. Kalau dikatakan uangnya paling-paling 200 juta. Tapi banyak partisipasi dari masyarakat. Mereka menginginkan figur yang betul-betul menurut pemandangan mereka, inilah yang paling mampu. Inilah yang lebih mampu dibandingkan dengan kalau money politik. Dan sekarang Anda menjadi Bupati Solok sampai 2015. Ya. Itu juga pemilu kada langsung pastinya. Ya. Dan Anda? Jadi tahun 2010, saya juga maju menjadi Bupati di Kabupaten Solok yang Pak Gamawan Fauzi 2 kali periode di sana. Saya juga melawan incumbent. Saya tidak pernah bertugas di sana, tidak kenal dengan orang di sana. Tetapi ketika saya menjadi wali kota Solok, masyarakat melihat bagaimana kiprah saya menjadi wali kota Solok. Alhamdulillah, saya menang mayoritas mengalahkan incumbent. Oke. Dengan biaya kurang lebih juga 200 juta begitu ya? Tidak banyak. Ada istri saya minjam uangnya 50 juta, 100 juta. Oh, itu dipinjam. Istri Pak Bupati? Ya. Oh, dipinjami uang untuk maju ya Bu? Ya. Rela ya Bu 100 juta asal tidak masuk ke kantong anggota DPRD ya? Oke. Baik, Pak Bupati, jadi intinya Anda mau bilang, Anda dari pengalaman Anda jauh lebih murah, jauh lebih enak dalam tanda kutip untuk dipilih langsung oleh rakyat? Ya, saya sebenarnya lahir daripada partai yang berkoalisi Merah Putih sekarang. Tetapi ketika mengambil kebijakan yang insidental semacam ini, saya juga tidak setuju demi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Baik. Saya harus kasih kesempatan ke politikus P3 yang sudah senyum-senyum dari tadi, yang juga sedang memikirkan bagaimana nasib partainya. Pak Ahmad Yani, ini pengalaman dari orang yang menjadi objek penderita 4 kali pengalaman langsung. Anda kurang teryakini? Saya kira kan satu orang kan tidak bisa mensampaikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah saya ingin koreksi juga yang dikutip beliau dari pertama itu adalah ada juga ayat Quran itu surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36 itu mengartikan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Pengetahuan tentang sesuatu itu bisa dia alami, bisa dia ketahui, tidak harus dengan melakukan hal-hal yang langsung seperti itu. Oke, jadi penafsiran ayat dari P3 berbeda ini? Enggak, ayatnya jelas, ayatnya enggak mungkin berbeda, tapi seperti penafsirannya itu. Berbeda, saya bilang. Seolah-olah beliau kan orang mengetahui itu harus mengalami sendiri. Oke. Kan? Jadi Anda mau katakan bahwa Anda walaupun tidak pernah maju, Anda tahu sedikit lah soal ini? Saya kira tahu banyak? Ya. Okay. Saya ingin tidak bicara masalah yang sebagaimana dikemukakan. Saya ingin bicara yang lebih substansial lagi persoalan-persoalan ini. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah substansial ini kan tentunya kita bicara tentang konteks kebangsaan kita ini. Sila keempat dari Pancasila kita itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa artinya? Demokrasi yang dipilih oleh bangsa kita adalah demokrasi perwakilan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah... Pak Ahmad Yani, saya sudah harus disuruh break, tapi saya janji setelah break akan kembali ke Anda. Oke. Setelah break, setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Demokrasi Galau. Kami malam ini live dari gedung DPR, tempat di mana nanti RUU Pilkada akan diputuskan nasibnya. Apakah suara Anda akan diwakilkan oleh elit-elit partai di DPRD atau tetap menjadi hak Anda? Itu yang kita perdebatkan malam hari ini. Saya ingin kembali ke Anda, Pak Ahmad Yani. Tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak melanggar konstitusi dan sebagainya, tetapi khusus menanggapi apa yang dikatakan Pak Bupati tadi. Ya, saya kira menjadi... kalau menyangkut masalah biaya, kan sudah dilakukan juga kajian yang cukup mendalam. Kementerian Dalam Negeri juga bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu KPU dan Bawaslu menghasilkan buku bahwa biaya yang diakibatkan pemilu kada langsung ini cukup besar. Jauh lebih besar, itu ada bukunya dan itu merupakan kajian. Satu. Yang kedua adalah disertasi. Kita kan harus bicara fakta ilmiah. Disertasi yang saya baca adalah tulisannya Ridwan Mukti, ya, dari salah satu bupati di Musyarawat juga menyatakan hal seperti itu. Bahwa lebih mahal? Jauh lebih mahal pemilihan melalui langsung itu. Yang ketiga adalah disertasi, kalau tidak salah disertasinya Pak Gamawan Fauzi juga kali. Pak Gamawan dokter, ya, kalau tidak salah saya. Ada lagi disertasi seperti itu. Nah, kalau seperti itu sebuah sudah kajian, ya, berdasarkan fakta-fakta. Tapi pengalaman Pak Bupati yang... Kan ini kan pengalaman 1 orang 2 orang. Boleh didekatkan mic-nya, Pak? Itu kan pengalaman 1-2 orang. Kalau hasil disertasi itu kan kajian, ya, yang mensampaikan dari sebuah. Kalau dia Anda tidak meragukan pengalaman Pak Bupati? Tidak meragukan. Itu pengalaman empirik yang dia lakukan. Ya, mungkin dia tidak bisa digeneralisir, dilakukan oleh semua orang. Di daerah saya, seorang mau jadi bupati itu dia mengeluarkan uang lebih dari 50 miliar, ya kan? Lebih 50. Saya ini termasuk salah satu tim suksesnya pada waktu itu. 50 miliar lebih itu. Itu kabupatennya agak relatif besar, ya. Kabupaten yang agak relatif lebih kecil lebih dari 50 miliar juga. Tapi saya ingin tidak hal yang seperti itu. Nah, tapi saya perlu juga koreksi sedikit atau memberikan konfirmasi dengan Pak Bupati bahwa yang tadi masalah dia pernah dicalonkan ini kan menyangkut masalah citra partai saya juga, seolah P3 meminta uang pada waktu itu. Tapi alhamdulillah saya mendengar itu melalui perantara, melalui percaloan. Ini kan percaloan ini bahaya kan, tidak langsung kepada pengurus P3, ya Pak, ya. Perantara. Nah, perantara ini memang calo di mana-mana, Pak. Jangankan di partai, di stasiun bis saja banyak calo, hati-hati kita. Jadi Anda mau katakan bahwa sesungguhnya praktek meminta uang anggota DPRD itu tidak ada, atau Anda menutup mata atas fakta itu? Mungkin itu ada. Itulah yang akan bisa kita minimalisir. Saya ingin kembali lagi, yang pertama adalah di konstitusi kita. Nah, untuk rezim pemilihan ini kan ada 2 sesungguhnya diatur. Kalau Pilpres memang diatur secara jelas, ya kan. Pilpres itu diatur jelas oleh Undang-Undang Dasar kita di pasal 6A itu. Menyebutkan pemilihan presiden secara langsung. Rezim pemerintahan daerah ini sesungguhnya kalau kita membicarakan ini rezimnya termasuk rezim pasal 18. Itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar, ada rezimnya sistem pemerintahan daerah. Di sana ada tata cara pemilihan disebutkan di pasal itu. Pemilihan kepala daerah itu baik bupati, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada kata yang disebut dengan yang namanya adalah langsung. Kalau kita lihat apa maksud demokratis pada kata disebut, harus kita buka original contents-nya atau original intent-nya dalam perubahan-perubahan Undang Dasar pada waktu itu. Memang terjadi perdebatan pada waktu Panix Father kita jilid kedua merumuskan kata demokratis itu. Memang disebutkan kenapa dipilih kata demokratis itu, ini juga untuk mencirikan keanekaragaman. Bisa dia dipilih langsung, bisa juga dia tidak dipilih langsung. Pertanyaan saya, apakah berani kita mengatakan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, yaitu sultan. Sultan itu kan tidak dipilih, ditunjuk dia. Dia ditunjuk langsung, dia angkat langsung, tidak melalui proses pemilihan. Apa berani kita mengatakan itu tidak demokratis? Ya kan, itu demokrasi, itu merupakan suasana kebatinan masyarakat yang ada di Jogja. Kita balik lagi, wali kota Jakarta Utara, wali kota Jakarta Timur, wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta, tidak pernah itu dipilih. Ya kan, siapa bilang nggak ada rakyat Jakarta Timur? Saya ini rakyat Jakarta Timur. Nggak ada satu rakyat Jakarta Timur protes, ya kan? Tetap aja dia ditunjuk itu, ya kan? Kalau urusan seperti, oleh karena itu menurut saya sesungguhnya tema kita ini adalah tema bukan demokrasi itu langsung atau tidak langsung. Kalau memilih tidak langsung, tidak demokratis, tidak langsung, menurut saya bukan di situ isunya. Oke, saya ingin lempar ke Pak Bupati, tanggapan Anda soal itu. Ya, jadi bisa berargumentasi mengenai definisi operasional dari demokrasi. Tetapi ketika sudah menyerahkan kepada rakyat kedaulatannya, kenapa harus kita setback lagi? Kenapa kita harus mundurkan? Kemudian kaitan dengan masalah uang tadi, saya melihat bukan dari sisi uangnya, tetapi kesiapan partai politik karena tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, maka dia tidak bisa menciptakan kader, merekrut kader dengan baik. Ketika fungsi partai politik, fungsi komunikasi politik, fungsi pendidikan politik
dan fungsi rekrutmen kader bisa berjalan, saya kira akan terekrut orang-orang yang betul-betul dicintai dan disukai oleh rakyat. Yang tidak perlu mengeluarkan 50 miliar. Dan tidak perlu mengeluarkan. Pak Gamawan Fauzi sendiri menjadi gubernur, dia mendapat 74% suara. Tetapi dia tidak mengeluarkan uang karena seluruh orang mensupport dia menjadi gubernur. Ternyata uang tidak menjadi faktor utama apakah langsung atau tidak langsung. Tetapi hak rakyat kita kembalikan kepada rakyat. Nah, ini Bapak Bupati ini membaca undang-undang dasarnya terpotong, ya kan? Baca undang-undang dasar nggak boleh terpotong, Pak, bahaya. Itu bisa sesat dan menyesatkan nanti itu. Pasal 1 ayat 2 memang menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatakan tadi seperti pasal 6A tentang presiden jelas menunjukkan ada pemilu secara langsung. Walaupun saya tidak setuju. Saya tidak setuju, saya ini mengandut Pancasila. Kita lagi di Pancasila kita itu adalah demokrasinya, ada demokrasi perwakilan. Termasuk pemilihan presiden Anda tidak setuju langsung? Ya, saya tidak setuju. Tapi kan itu sudah tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Mic-nya boleh didekatkan. Karena sudah dituang di undang-undang dasar kita adalah dipilih secara langsung. Sesungguhnya adalah demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Itu yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi karena sudah ada di undang-undang dasar kita, ya apa mau buat, kita sebagai warga negara harus tunduk dan patuh. Tapi khusus untuk kepala daerah tidak disebutkan langsung demokratis. Itulah saya kemukakan. Kenapa kita tidak mempersoalkan? Ya kan MK juga tidak mempersoalkan. Tak kala kita pemilihan umum kemarin, itu yang namanya di Papua. Di Papua itu ada yang tidak pemilihan langsung, itu pasti sistem noken itu. Kan kita juga tidak mempersoalkan. Jadi isunya menurut saya, isunya adalah bukan kalau kita kembali kepada pemilihan kepala daerah adalah tidak demokratis dan adalah kembali kepada jarum jam secara salah. Tapi ada kekeliruan yang paling mendasar sekali menurut saya. Kalau pemilihan kada langsung, sebut aja pemilihan kepala daerah langsung. Tapi tak kalah mencantumkan pemilu kada, ya pemilihan umum kepala daerah, menurut saya itu kesalahan juga terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap konstitusi. Karena konstitusi kita jelas. Konstitusi kita kemudian dibikin juga oleh para politisi-politisi yang ketika itu duduk di MPR, teman-teman Anda juga, Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, saya ingin kita membahas soal bagaimana besarnya respon publik atas argumentasi yang kemudian dimiliki oleh kedua belah pihak. Ada satu survei, kita akan tunjukkan surveinya. Survei yang dilakukan oleh LSI yang menanyakan apakah mereka setuju kembali ke DPRD atau setuju langsung. 80,21% mengatakan setuju pemilu kada langsung. Dan hanya sekitar 10% yang setuju pemilu kada kembali ke DPRD. Kalau Anda mewakili rakyat dan kemudian... Saya ingin tanya dulu juga, ini LSI yang mana, ya kan, yang melakukan survei ini. LSI itu ada dua, ya kan. LSI yang Anda pertama, meragukan kredibilitas pembuat survei. Dia juga mengatakan dulu pada waktu sebelum pemilu itu, mereka mengatakan mati semua partai-partai Islam ini, ya kan? P3 itu tidak lolos parliamentary threshold. Jadi Anda tidak percaya terus rakyat... yang namanya juga Baik, Pak Ahmad Yani, Anda tidak percaya rakyat setuju? Bukan rakyat, survei yang menyatakan 80% itu saya tahu itu jadi ini hanya karang-karangan saja menurut Anda? Lembaga survei yang menyatakan, ini juga yang menyatakan salah satu kandidat pada waktu ini surveinya menaik terus. Ini yang melakukan ini kandidat ini menyatakan. Selain survei ada juga petisi online yang sampai puluhan ribu, 50.000 petisi online meminta agar pemilu kada langsung. Ya 50.000, rakyat Indonesia kan 200 juta. Jadi lagi-lagi bukan ukuran. Ya bukan ukuran. Demo-demo, suara-suara warga dan sebagainya. Kalau demo kita agak susah mengklasifikasikan demo sekarang ini apa original demo atau tidak seperti itu, ya kan? Bisa cek aja demo itu apa betul original atau tidak. Atau tanyakan yang mau mereka demo. Demo itu mereka paham atau tidak apa yang mereka lakukan demo. Ya kami nggak paham, kami diajak demo, kami dikasih uang. Jadi Anda tidak percaya dengan suara-suara yang menolak? Anda ini mendengarkan suara siapa jadi Pak Ahmad Yani? Saya percaya ada yang menolak. Ya saya percaya ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi yang tidak boleh klaim itu kalau yang mengatakan pemilihan kepala daerah itu masuk perwakilan adalah anti demokrasi, itu yang saya tentang. Ya tapi kalau yang menyatakan pemilihan langsung itu seolah-olah itu dia yang paling langsung, yang paling luar biasa. Kalau pemilihan kepala daerah melalui yang namanya DPR membangun dinasti, kita lihatlah nggak usah jauh-jauh nih ya di Banten ini, itu pemilihan kepala daerahnya langsung, itu dinasti semua itu yang lahir itu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Demokrasi Galau akan kembali dengan dua narasumber lain setelah pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Dari tadi hantem partai-partai terus nih, itu yang di Banten maksudnya hantem Golkar ya kan?
pemilihan secara langsung bagi mendukung kita bersama-sama. Saya hanya menghabiskan uang kira-kira mungkin 500 juta, itu pun udah makan segala macam ya. Adik saya pakai partai politik yang dibayar lebih mahal jatuhnya. Ini bukan alasan uang, ini kan cuma cari-cari, bukan bicara substansi. Kalau hari ini mau kita ukur, rakyat itu tambah sejahtera nggak dengan adanya pemilu kada? Kalau memang enggak, emang dulu iya. Substansinya apa? Jangan ada pejabat yang korup sebetulnya. Ketika kemudian dulu di DPRD, kemudian sekarang diberikan ke langsung, sekarang mau ditarik lagi, implikasinya itu gede. Ya, daulat rakyat sendiri tadi disampaikan, akses untuk dia bisa menentukan kebijakan publik itu sekarang hanya tinggal pilkada rakyat. Nanti akan ada lembaga negara harus dibuang. Memang KPU sama Bawaslu buat apa bisa kalau sudah ada? Pemilihan langsung seperti saya kan ini kos murah karena rakyat yang mau. Nah, pemilihan kedua saya tidur di rumah saja karena rakyat merasakan sentuhan kita. Saya kemarin itu diusung oleh partai hanya 12 kursi dari 50. Jadi kalau pakai voting partai kan pasti kalah. Tapi dengan meyakinkan warga sana sini kan menang 45%. Jadi produk demokrasi langsung ini yang menyentuh pada warga, bagi saya itulah hakiki demokrasi yang sebenarnya. Justru ini main politik dan rakyat dicuekin. Dia hanya ke daerah itu menservis DPRD aja. Nggak usah urusan rakyat. Demokrasi galau itu topik Mata Najwa malam hari ini. Tadi saya sudah berbincang dengan salah seorang bupati dan juga politikus dari P3. Kini saya undang dua politikus untuk beradu argumentasi. Mengapa pilkada harus langsung oleh rakyat atau kenapa harus dikembalikan ke DPRD? Saya undang politikus PDI Perjuangan Aryo Bimo untuk berorasi. Selamat malam Mas Bimo, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Waktunya 1 menit Mas, tolong yakinkan mengapa orang harus setuju dengan pandangan partai Anda. Pemilu kada harus langsung oleh rakyat. 1 menit Mas. Ya, karena menurut saya bahwa pilkada langsung merupakan kehendak atau yang dikehendaki rakyat. Pilkada langsung membuat rakyat yakin akan pilihan pemimpin di daerahnya lewat proses pemilihan langsung. Dan mengapa saya tidak setuju ada pemilihan lewat DPRD? Karena memang tugas DPRD yang dimandatkan lewat pemilu pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Susduk bukan tugas daripada DPRD untuk memilih kepala daerah. Tugas DPRD adalah tugas legislasi, tugas anggaran, dan tugas pengawasan kepada pemerintah. Dan itu yang dikampanyekan di dalam pemilu legislatif kemarin. Di tingkat DPRD Kabupaten Kota dan di DPRD Provinsi. Kalau sekarang kemudian kita membuat aturan memberi hak legislatif DPRD Kabupaten dan Provinsi untuk memilih kepala daerah, ini adalah sesuatu penyerobotan perampasan hak rakyat yang tidak diberikan mandat kepada DPRD. Saya kira itu. Terima kasih Mas Bimo, silakan duduk di samping saya. Itu tadi argumentasi dari politikus PDI Perjuangan Aryo Bimo. Apa argumentasi bagi partai atau fraksi yang mendukung pemilu kada kembali ke DPRD? Mari kita berikan sambutan Martin Huta Barat, politikus Gerindra. Selamat malam Pak Martin. Malam. Terima kasih sudah hadir. Tolong yakinkan Pak, 1 menit lebih sedikit boleh, karena tadi lebih untuk Mas Aryo Bimo. Kenapa pemilu kada kembali ke DPRD? Kalau pemilihan langsung selama 9 tahun ini tidak menimbulkan efek yang negatif, kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki pemilihan langsung. Tapi hasil pengkajian daripada Kementerian Dalam Negeri, selama 9 tahun, 332 gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia terlibat kasus korupsi dan masuk penjara. Bangsa apa kita ini? Kalau di Jepang itu sudah ribuan orang harakiri, bunuh diri, malu melihat pejabatnya seperti itu. Kita bangsa Indonesia, kita tepuk tangan. Nah, saya sudah berkali-kali mengunjungi lembaga pemasyarakatan sebagai anggota DPR Komisi 3. Ketemu dengan banyak kawan-kawan mantan gubernur, bupati. Mereka bilang, Bung Martin, jangan teruskan sistem seperti itu. Berapa ratus lagi orang yang akan masuk penjara.
kami adalah korbannya. Nah, saya kira seharusnya tadi ada bupati-bupati, mantan bupati seperti itu yang diundang, bisa menjelaskan apa akibat kerugian daripada sistem pemilihan langsung. Ini kan tadi hanya Bupati Solok saja. Boleh tepuk tangan Pak Martin, terima kasih. Silakan bergabung bersama kami di sini. Agak susah mengundang yang di penjara Pak Martin, jadi saya hanya bisa undang yang tidak di penjara. Kalau argumentasinya seperti itu, 322 betul Pak? 322 kepala daerah tersangkut korupsi. Mas Aryo Bimo? Itu adalah sesuatu persoalan yang berbeda antara persoalan korupsi dengan persoalan proses pemilihan kepala daerah. Memang substansi demokrasi adalah mensejahterakan rakyat, di mana yang rakyat sejahtera itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kepala daerah ini lebih berorientasi pada kepentingan publik daripada kepentingan-kepentingan yang bersifat orientasi pribadi. Tapi persoalan korupsi ini kemudian way out-nya atau jalan keluarnya adalah bagaimana memotong mata rantai proses pemilihan langsung yang kemudian diambil alih oleh kewenangan itu ke DPR. Itu bukan suatu hal yang solutif. Tapi siapa yang menjamin bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu tidak berdampak pada korupsi? Ini persoalan moral bangsa, ini persoalan karakter seseorang. Jadi tidak, bukan menyalahkan rakyat. Anda tidak melihat itu efek dari tadi biaya politik yang mahal, kemudian harus mengeluarkan, harus balik modal sehingga korupsi? Bukankah itu kemudian argumennya Pak Martin? Ya, karena pengamatan kita adalah sangat besar biayanya untuk menjadi calon kepala daerah dalam pilkada langsung. Dia sudah mulai menyewa lembaga-lembaga survei, konsultan politik. Kemudian dia juga sudah harus membayar perahu. Kemudian adalah membentuk tim sukses bertahun-tahun dan kerjanya. Sorry, saya klarifikasi, membayar perahu itu membayar partai politik. Ya, nah kemudian juga adalah dia membuat kampanye dan berusaha untuk menang dalam putaran pertama. Andai kata dia menang pada putaran pertama dengan biaya yang besar, ada lagi putaran kedua, itu juga biayanya juga luar biasa besarnya. Menang dalam putaran kedua, belum tentu dia yakin, dia harus cari lagi orang-orang seperti Akil Mukhtar, Mahkamah Konstitusi harus dibayar lagi. Itu berpuluh miliar lagi. Akhirnya apa yang katakan Yani tadi adalah, bisa untuk pemilihan bupati saja, berpuluh miliar bahkan beratus miliar. Dan lahirlah koruptor-koruptor itu. Saya ingin lempar ke Pak Aryo Bimo. Ya. Lahirlah koruptor-koruptor itu. Saya tidak sepakat bahwa korupsi akibat alasan-alasan yang dikeluarkan kepala daerah dalam melakukan kampanye atau proses pilkada demikian tinggi. Bahwa biaya tinggi pun bisa lewat pemilihan DPR. Siapa menjamin bahwa DPR juga tidak melakukan hal yang transaksional? Ini persoalannya adalah bagaimana fungsi pengawasan, fungsi kesadaran rakyat di dalam memaknai hak yang diperoleh untuk menentukan jalannya pemerintahan lewat pilkada itu semakin hari muncul proses kesadaran. Saya tidak menyangkal 100% bahwa biaya awalnya tinggi. Bahwa kemudian ada kepala-kepala daerah yang akhirnya membuat keputusan-keputusan politik yang dikehendaki rakyat dengan kos yang sangat rendah, dan mereka akhirnya menjadi kepala daerah yang dengan biaya yang cukup murah dan rendah pun banyak. Dan ini by proses. Ya, by proses. Awalnya memang demikian, tapi saya yakin rakyat pun mengalami suatu proses peningkatan kualitas di dalam memaknai demokrasi dengan semakin mengecilnya biaya pemilihan langsung. Itu baru satu argumentasi soal biaya tinggi. Masih ada argumen-argumen yang lainnya, nanti kita bahas setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Demokrasi Galau kembali sesaat lagi. Pilihan secara demokratis itu menjadi multitafsir. Nah, siapa yang bisa menafsirkan itu adalah kekuasaan, yaitu mereka yang berkuasa. Itu memang tidak bisa dihindari. Sekarang kan berkembang dampak negatifnya itu, misalnya memecahkan kehidupan masyarakat, suami istri berpisah, birokrasi terpecah.
ini merupakan pertaruhan bagi DPR. Mau menjadi DPR yang kredibel, yang dipercaya rakyat, dengan cara mengambil keputusan sesuai harapan rakyat Indonesia, atau mengambil keputusan tidak memperhatikan aspirasi yang berkembang di rakyat Indonesia. Mayoritas sekali rakyat Indonesia itu menghendaki pilkada langsung. Keinginan untuk menghadirkan pemilihan kepala daerah itu adalah untuk kita cari reformasi mendarat korupsi. Yang terjadi justru yang terlibat dengan korupsi berpuluh kali lipat lebih banyak daripada yang baik-baik itu. Dan saya yakin bahwa kalaupun ada yang mundur, masih jauh lebih banyak lagi yang akan tetap bersama dengan partai politik. Pemilihan pilkada langsung itu memang menjadi aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling pokok dan paling kunci. Sekaligus itu sebenarnya yang membedakan antara era reformasi ini dengan era Orde Baru. Demokrasi itu di mana-mana pasti lebih high cost. Di mana-mana yang namanya demokrasi. Nah, proses efisiensi anggaran itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, ambil contoh misalnya kalau pilkada langsung dianggap boros, itu ada ide mengenai electronic voting. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Demokrasi Galau. Tadi kita berbincang, beradu argumen soal pemilu kada langsung. Tadi juga cuplikan beberapa pandangan politikus di DPR. Saya ingin kembali ke Pak Martin. Pak Martin, apa kemudian garansi pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan juga diwarnai oleh politik uang dan perilaku koruptif kepala daerah nantinya? Memang kalau sekiranya disetujui oleh DPR dengan pemilihan tidak langsung harus disertai dengan aturan-aturan memperbaiki, jangan sampai seperti masa yang lalu. Kalau dikritik masa yang lalu ada juga praktek itu, kita harus perbaiki ke depan. Tetapi harus diingat, demokrasi itu bukan tujuan kita untuk bernegara. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat. Demokrasi cara kita memilih pemimpin untuk mengantar kita kepada kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata akibat demokrasi yang selama ini kita praktekkan, bahwa kita melihat banyaknya korban daripada demokrasi itu, kita harus berani untuk mengkoreksi. Sebab tujuan kita itu kesejahteraan rakyat itu yang penting pada kita. Siapa yang Anda maksud menjadi korban dari pemilu kada langsung, Pak? Ya, rakyat itu menjadi korban, banyak rakyat jadi korban. Misalnya saya katakan, para pegawai-pegawai negeri, pada saat terjadi pemilihan langsung itu ada blok-bloknya. Pada saat satu kelompok tidak mendukung yang menang, maka pada saat menang dia itu akan pindahkan non-job banyak orang pegawai-pegawai. Kemudian juga terjadi banyak transaksi, sehingga kalau orang menjadi pegawai negeri yang baik, dia bekerja jujur, dia berprestasi, tidak ada jaminan dia akan mendapat kenaikan pangkat jabatan tanpa transaksi. Pak Martin, intinya Anda mau bilang memecah belah birokrasi. Ya, di banyak tempat, walaupun tidak di semua tempat ya. Tapi itu adalah ekses yang harus kita lihat sebagai realitas. Argumen Anda itu ekses negatif dari pilkada langsung? Ekses, kalau dikatakan ekses ada sebagian benar. Tapi satu hal yang saya tidak yakin, bahwa seolah-olah ini kan merendahkan value masyarakat yang sekarang ini melakukan pilkada langsung seolah-olah high cost. Tidak ada jaminan bahwa pilkada lewat DPRD pun juga tidak high cost. Kalau soal korupsi, kalau kita lihat sekarang kasus-kasus korupsi, banyak pejabat-pejabat publik yang tidak dipilih bahkan diangkat, itu pun korupsinya lebih besar. Lebih besar. Jadi jangan menyalahkan persoalan karakter atau masalah moral pemimpin bangsa kita atau moral pemimpin kepala daerah dengan proses pemilihan. Dan tidak ada jaminan, sekali lagi, kalau pilkada lewat DPRD itu tidak kos yang tinggi atau kos yang murah. Karena biaya jadi ada anggota DPRD sekarang juga tidak murah kan gitu. Kalau itu kemudian dikalkulasi di dalam proses pilkada, saya keluar sekian, maka waktu saya milih seorang kepala daerah, saya harus nutup dong kos untuk menjadi DPRD. Ini kan sama saja memindahkan, kalau argumentasi Pak Martin benar, antara yang ditransaksikan tadi dengan biaya-biaya yang dilakukan dengan kampanye langsung, dengan dipindahkan ke DPRD. Bahkan mereka bisa menyandra, tidak hanya dalam proses pilkada, selama 10 tahun ini, karena ada keterkaitan antara kepala daerah dan DPRD, dia akan menyandar di berbagai kebijakan untuk semakin korup anggota DPRD. Nah, ini yang saya maksud. Bentar dulu Pak, justru dalam reformasi itu kesetaraan.
rakyat memberikan mandat keterwakilan dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, kemudian memandatkan kepada kepala daerah fungsi eksekutif. Justru kestaraan inilah yang mengurangi proses-proses korupsi yang selama 5 tahun. Saya harus kasih kesempatan, Pak Martin. Jadi begini, kita menggunakan sistem itu tadi adalah cara. Mana cara yang terbaik memilih pemimpin? Memang harus ada keseimbangan paralel antara tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan cara yang akan kita pakai. Itu sangat penting menjadi perhatian kita, acuan kita. Nah, selama ini habis waktu kita tidak produktif dengan pilkada langsung ini. Tim sukses sudah bertahun-tahun, kerja masyarakat kita hanya di sekitar persiapan pemilihan kepala daerah 2-3 tahun lagi. Tidak produktif kita sama sekali, hanya soal-soal pilkada. Nah, saya kira pengalaman misalnya seperti saya datang ke desa di kampung saya, ketemu dengan seorang kepala desa. Dia bilang, Pak, saya baru 19 bulan jadi kepala desa, sudah 7 kali camatnya berganti. Saya tanya kenapa? Karena transaksinya belum lengkap, Pak, gitu. Itu adalah fakta, tidak di semua tempat ya, tapi adalah fakta. Maksudnya transaksinya belum lengkap? Ya, pembayarannya untuk menjadi camat dia belum dilunasi semuanya. Akhirnya dia diganti. Nah, coba saudara mau jujur, lihat itu di banyak tempat, ini telah menghancurkan moral kita. Indonesia adalah negara berpancasila yang memiliki moral tinggi. Kalau kita biarkan tanpa kemauan mengkoreksi, bagaimana masa depan kita? Ratusan lagi orang yang akan masuk penjara tanpa rasa malu pada kita. Oke. Mas Aryo Bimo, ada waktu 1 menit Anda ingin menanggapi itu. Iya, jangan menyalahkan rakyat. Seolah-olah korupsi para kepala daerah ini akibat beban yang diberikan pada rakyat. Saya tidak mau menyalahkan rakyat ya. Rakyat sekarang ini sudah melalui proses pilkada beberapa kali, tahu persis mana yang kurang dan mana yang benar. Ini yang kita sebut proses konsolidasi yang terus-menerus harus kita perbaiki. Bukan disalahkan kemudian diambil alih-haknya oleh DPRD. Ini suatu pendidikan demokrasi yang tidak baik menurut saya. Kita tidak menyalahkan, kita hanya mau Bapak menjelaskan mengatakan bahwa tujuan korupsi kita pilkada ini, korupsi kepala daerah ini akibat rakyat, Pak. Bapak menyalahkan rakyat. Enggak, ini kita jangan ditangkap bahwa ada ekses yang sangat negatif akibat pilkada langsung itu berbiaya sangat tinggi. Dari mulai kita menyewa menggunakan lembaga survei, konsultan politik dan sebagainya. Itu sampai kemudian kepada Mahkamah Konstitusi yang harus membayar. Nah, itu semuanya sesudah dia terpilih dibebankan kemana? Ya pada akhirnya dia harus mengembalikan biaya yang sangat besar itu. Itulah ekses daripada pilkada langsung. Masih banyak argumen tentunya yang akan dilontarkan. Dan setelah break, kita harus break untuk headline news. Setelah break saya akan undang lagi Pak Bupati dari Solok dan juga politikus P3 untuk duduk bersama kita di sini. Kita akan bahas apakah memang rencana perubahan pemilu kada ini ada kaitannya dengan konstelasi politik yang ada sekarang. Apakah ini rencana untuk melemahkan presiden dan wakil presiden terpilih? Kita akan tanya pada Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Setelah headline news, pukul 21 waktu Indonesia. Ya, Anda masih di Mata Najwa, Demokrasi Galau. Kini 4 narasumber sudah ada di meja Mata Najwa. Kami malam ini live langsung dari gedung DPR dan bicara soal pemilu kada langsung atau kembali ke DPRD. Tadi kita berhenti di soal argumentasi substansi soal ini. Tapi saya ingin melihat dari konstelasi politik. Mas Aryo Bimo, apakah Anda melihat, saya pernah membaca, Anda mengatakan ini hanya manuver politik saja karena kalah kemarin Koalisi Merah Putih melawan Jokowi JK, jadi kemudian mengambil manuver ini. Apa penjelasan Anda soal statement itu? Iya, sebenarnya kan kita tidak perlu harus berdebat yang substantif ya. Perubahan tiba-tiba saja di panja undang-undang pilkada ini berubah menjadi pilkada yang dipilih oleh DPRD bukan pemilihan langsung. Ini hanya merupakan suatu akibat. Menurut para pengamat, ini adalah akibat dari kekalahan Koalisi Merah Putih. Menurut pengamat atau Anda juga percaya itu? Nah, kalau saya tidak pernah mengatakan Pak Prabowo ini kalah ya.
Pak Prabowo ini nomor 2 lah ya. Oke. Karena saya melihat kalau kalah menang itu menjadi hal yang head to head. Tapi saya percaya Pak Prabowo cukup memberikan sumbangan besar terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia dengan proses Pilpres kemarin. Dari saya melihat. Tetapi apa langsung tutup poin Mas? Nah, kemudian kalau menurut saya adalah ini hal yang mencederai dari kebesaran Pak Prabowo dan Pak Hatta yang kemudian dikapitalisasi oleh kawan-kawan di koalisi Merah Putih yang merubah substansi pilkada yang selama ini langsung dirubah menjadi pilkada lewat DPRD. Sementara Undang-Undang MD3 itu mengamanatkan kepada pemilu legislatif mempunyai tugas fungsi dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tidak ada mandat rakyat yang diberikan kepada DPRD maupun tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk memilih kepala daerah. Itu tidak ada. Jadi menurut saya kalau kita sekarang membuat undang-undang pilkada yang dipilih oleh DPRD, itu ada sesuatu yang tidak punya dasar hukum. Itu adalah penyerobotan. Maka nuansanya saya lebih politis. Ini bukan nuansa sok ingin mewujudkan demokrasi yang lebih mensejahterakan, ingin akan mewujudkan bagaimana pilkada itu supaya lebih murah, tidak berdampak pada keinginan seorang kepala daerah itu untuk tidak korupsi. Bukan itu. Intinya bagaimana koalisi Merah Putih nanti berkoalisi di pemilu kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memenangkan. Saya kira itu aja. Bagaimana? Tidak usah terlalu cerdas maksud saya dalam bicara masalah ini. Gitu. Jadi ini hanya upaya untuk mendominasi kekuasaan saja. Jadi bukan atas kehendak rakyat, hanya karena ingin berkuasa di daerah, Pak Martin? Saya kira itu sangat keliru. Pembahasan undang-undang ini sudah hampir 3 tahun. Dan ini usul pemerintah setelah melakukan pengkajian yang mendalam, pemerintah cenderung kepada pemilihan tidak langsung. DPR tidak pernah satu kata, tidak pernah bulat, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada variasi bermacam-macam. Nah sekarang sesudah dibahas ini hampir 3 tahun, harus diputuskan pada akhir masa sidang. Nah pada saat akhir masa sidang harus diputuskan, terlalu banyak dipandang dari segi politik, koalisi A dan koalisi B. Lupa kepada inti daripada maksud undang-undang itu. Pak Martin, seharusnya kita harus lihat undang-undang itu mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan rakyat untuk mencapai cita-cita kita. Seharusnya itu kurang. Saya kira kalau Prabowo menang dan Pak Hatta menang, tidak ada yang namanya usaha untuk merubah pilkada ini dari langsung ke DPR. Ini hanya karena faktor kekalahan Pak Prabowo Hatta. Kalau Pak Prabowo Hatta menang, tidak ada nuansa keinginan merubah proses pilkada ini dari langsung ke DPR. Singkat Pak Yani sebelum kita break. Dia bicara terus Mas Arya, kan nggak mungkin kita bicara dua-dua, kasihan yang ada yang mendengar kan. Singkat sebelum saya break Pak Yani. Menurut kami kalau P3 itu sejak tahun 2012 bersamaan dengan yang namanya Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi dan KPU, kita juga melakukan kajian. Tentunya kajian kita ini berdasarkan namanya stakeholder umat. Kami mendengar apa yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, kami mendengar apa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Apa? Kami mendengar apa yang dikomunikasikan MUI. Intinya bahwa menurut pandangan para ulama dan sebagainya itu lebih banyak mudaratnya pemilu langsung itu. Nah, oleh karena itu, karena kami berbasiskan pada umat seperti itu ya, kami 2012 sudah menyatakan moratorium terhadap pemilihan langsung itu. Nanti kita akan tunjukkan ada grafis bagaimana pandangan fraksi-fraksi di DPR sebelum dan sesudah Pilpres. Nanti saya ingin tunjukkan dan juga saya minta komentar semuanya setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan. Sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung. Saya berpikir keras untuk itu. Misalnya, bagaimana kalau kita masih mempertahankan sistem pemilihan langsung? Tetapi penyakit-penyakit tadi itu, ekses yang tidak sedikit itu kita cegah, kita hilangkan dalam undang-undang yang baru. Jadi pasal-pasalnya harus tegas dan mengikat. Misalnya, bagi yang melaksanakan kekerasan horizontal, yang bertanggung jawab ditindak secara hukum, eksplisit dalam undang-undang itu. Membiarkan saja konstituennya, pendukungnya ngamuk, marah, membakar, dia kena secara hukum. Ya, itu dia tanggapan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Saya ingin tunjukkan
pandangan fraksi-fraksi sebelum dan sesudah Pilpres. Kita akan tunjukkan grafisnya di sini dan memang bisa terlihat Pak Ahmad Yani, kalau kita membaca dan menelisik apa yang menjadi pandangan fraksi, peta politiknya, itu pada Mei 2014 rata-rata semuanya itu maunya langsung setelah Pilpres, baru kemudian berubah menjadi kembali ke DPRD. Jadi apa yang membuat balik badan seperti ini ya? Pak Martin, Anda mau menanggapi? Ya, saya lihat Kementerian Dalam Negeri setelah mengkaji, mengusulkan agar kita kembali kepada pemilihan tidak langsung. Presidennya, pemimpinnya itu adalah Bapak SBY. Kemudian Partai Demokrat itu sangat konsisten, lihat tadi itu. Dari sejak awal setuju pada pemilihan tidak langsung. Ketua umumnya juga adalah Bapak SBY. Pemilihan langsung tadi Pak? Tidak, pemilihan tidak langsung. Itu Demokrat tadi, sama-sama dengan P3. Nah, ketua umumnya juga Bapak SBY. Sekarang Bapak SBY pribadi pendapatnya adalah langsung. Nanti kita lihat apakah pemerintah akan mengikuti pendapat Pak SBY pribadi dan Demokrat mengikuti pendapat Bapak SBY pribadi atau tidak, kan begitu. Tapi jadi Anda tadi menilai Pak SBY itu sebagai pribadi, padahal sudah pakai lambang Partai Demokrat loh. Di belakangnya itu Ketua Umum Partai Demokrat yang bicara. Anda masih tidak percaya Ketua Umum Partai Demokrat dari sejak kemarin kan, dari bulan Mei itu sampai sekarang masih menyatakan bahwa mereka itu tidak setuju pemilihan langsung. Kan kita sama-sama koalisi dengan mereka. Saya ingin ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, Anda kan masuk koalisi Merah Putih kan? Ya. Anda kader Golkar ketika kemarin memperjuangkan Prabowo Hatta. Ya. Berhasilkah perjuangan Anda di Solok? Yang paling tinggi persentase kemenangan Prabowo adalah di Kabupaten Solok, 85,6%. Saya adalah tim suksesnya. Kemudian saya tambahkan, saya juga adalah 2 kali menjadi ketua DPRD di kota Sawalunto, kota yang berbeda dengan saya menjadi wali kota dan bupati. Kemudian saya dilahirkan dari Partai Golkar yang ketika itu belum berkoalisi. Tetapi kenapa sekarang pasca pemilihan presiden dibentuk koalisi Merah Putih hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat emosional. Ketika kita merancang sebuah produk hukum yang didasarkan kepada unsur emosi, maka yang hancur adalah rakyat kita sendiri. Rakyat kita sendiri. Kenapa Anda menilai ini unsur emosional? Tadi argumentasinya ilmiah semua. Iya, itu kan apa? Berargumentasi boleh. Tetapi saya selaku pelaku langsung di lapangan melihat konstelasi politik di tingkat nasional kurang memperhatikan kepedulian terhadap aspirasi rakyat. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana regulasi yang dibuat itu betul-betul jangan mundur. Kalau hari yang masa lalu sama dengan hari ini, kita termasuk orang yang merugi. Kita sudah maju dalam berdemokrasi. Kenapa harus kita mundurkan kembali menjadi pemilihan anggota dewan? Ryan? Pemilihan langsung atau tidak pemilihan langsung itu bagian dari demokrasi. Tidak ada kata mundur seperti itu. Tadi implikasinya cukup banyak juga, bahwa konflik di bawah akibat pemilu langsung itu cukup banyak, saya kira. Papua terjadi bakar-membakar, di tempat saya juga terjadi seperti itu. Tapi intinya, menurut saya itu adalah pilihan. Saya ingin Anda menanggapi soal yang emosional tadi, Pak Ahmad. Saya kira tidak. Kita dari sejak awal, ya kan. Kalau P3 itu, kenapa P3? P3 adalah mendengar betul, kalaupun mendengar betul suara hasil munas atau hasil ini dari rapat alim ulama yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Saya ada catatan pada bulan tahun 2012 tanggal 13.06. Ini catatan saya jelas. Fraksi P3 setuju pemilihan langsung tuh. Coba kita lihat nanti fraksi. Saya ada catatan di sini. Enggak, kita lihat pandangan fraksi. Kita nggak bisa lihat itu dari pandangan-pandangan yang termuat dari apa yang di media. Kita akan lihat di pandangan fraksi. Saya adalah pimpinan fraksi. Karena kita dari Jadi sejak awal. ini bukan balik badan karena kalah Pilpres? Tidak ada. Kami dari sejak tahun 2012 melalui Harapim Kernas kami di Medan, kami menyatakan P3 untuk menyatakan moratorium. Kenapa itu? Karena kami sudah bertemu dengan Nahdlatul Ulama, kami sudah melihat juga dari MUI. Pertanyaan, apakah Nahdlatul Ulama tidak punya pengikut umat? Dia representasi juga mayoritas organisasi terbesar. Jadi saya tambahkan, Pak, kalau hanya karena persoalan korupsi, masuk penjara dijadikan alasan untuk membuat regulasi kembali ke belakang, tetapi itu tidak rasional dan objektif. Persoalannya sekarang adalah seluruh pejabat yang dilantik, diambil sumpah, dia berdasarkan pemahaman agama masing-masing. Tetapi yang rusak adalah mental dan moral. Bagaimana Pak Jokowi nanti? Baik, kita harus break, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Akan ada kesempatan saya bertanya kepada audiens yang ada di sini setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin kasih kesempatan ke audiens yang malam hari ini ada di gedung DPR. Mereka datang sukarela. Saya buka kesempatan ke satu orang. Silakan singkat. Nama saya Roger Trianto Meles dari Universitas 17 Agustus. Anda setuju apa tidak pilkada langsung? Saya menyetujui DPR. DPRD. Alasan? Karena kalau bicara pemilihan langsung kita bicara tentang bukan kuantitas tapi kualitas tapi kuantitas. Nah, kalau ada seandainya bobot prestasi minoritas, tetapi kalau pemilihan secara langsung, berarti kan secara tidak langsung menghilangkan bobot-bobot prestasi kaum minoritas. Tapi punya kontribusi buat negara. Kalau pemilihan langsung kan bicara siapa banyak, siapa yang raja di sini. Nah, sehingga selain perpecahan, maka akan ada potensi penghilangkan bobot-bobot prestasi dari kaum minoritas. Terima kasih. Saya kasih kesempatan yang mendukung pilkada langsung. Apa argumen Anda? Anda dari mana, Pak? Dari Kawal Pemilu dan Kawal Menteri. Kawal Pemilu? Jadi begini, sepakat bahwa ketika ada pemilihan langsung ada beberapa masalah. Tapi yang jadi harusnya yang diperbaiki adalah sistemnya. Ketika ada tawuran antar pendukung itu sistemnya, moral yang harus diperbaiki, bukan ditarik lagi mundur. Gitu. Jadi demokrasi kita harus maju, bukan ditarik mundur lagi. Dan ini artinya kawan-kawan di DPR, bapak-bapak di DPR mau mengungkung hak konstitusional rakyat Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Tanggapan Anda, Mas Arya Bima. Ya, persoalan pilkada langsung atau tidak langsung harus dilihat dari kacamata yang holistik dan yang menyeluruh. Bahwa ini bukan persoalan Jokowi, Yusuf Kala atau Prabowo dan Hatta atau koalisi merah putih atau koalisi rakyat. Ini persoalan bangsa yang bagaimana kita harus secara jernih membangun proses demokrasi ini yang terus menerus kita perbaiki. Saya tidak menafikan adanya kekurangan-kekurangan di dalam pilkada langsung, tapi bukan berarti kemudian dianulir, hak rakyat diambil, dikembalikan ke DPR. Mari kita bersama-sama antara rakyat, antara DPRD sekarang, antara bupati sekarang saling memperbaiki. Kalau kita balikkan ke proses pilkada lewat pemilu DPR, satu, tidak punya hak. DPR sekarang ini, DPRD sekarang ini tidak punya hak untuk melakukan pemilihan langsung. Karena janji rakyat hanya diberi hak untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Saya kira itu. Pak Martin. Nah, saya kira ini kan perdebatan ini adalah memberi pencerahan pada kita. Jangan kita ikuti kepada kompetisi partai-partai, tapi kita lihat mana yang lebih banyak manfaatnya bagi rakyat. Itu kepentingan kita. Mana yang lebih mensejahterakan rakyat. Nah, kalau saya lihat, apapun nanti keputusan DPR menetapkan langsung atau tidak langsung, kita harus taat pada putusan DPR. Kalau masih kurang, masuklah nanti ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas DPR ataupun partai-partai, baik koalisi Merah Putih maupun koalisi Ibu Megawati, semuanya berpikiran bagaimana mensejahterakan rakyat. Cuma caranya jadi tidak ada karena kompetisi atau kurang legowo, bukan karena itu alasannya ya, Pak? Ya bukan, ini mana yang Jamin menguntungkan itu, Pak, pada kepentingan rakyat. Misalnya seperti saudara Jokowi Ahok, ada juga wali kota Bandung, itu diusung oleh Gerindra tanpa uang 1 sen pun. Jadi jangan terus mencurigai partai ini kalau kembali kepada pilkada tidak langsung seolah-olah semua jahat. Tidak. Ada kecenderungan partai ini mau memperbaiki bangsa ini. Betulkah itu? Betul. Jokowi Ahok. Saya kasih kesempatan Pak, karena kalau kita bicara partai rasanya sulit untuk menarik nafas lega ya bicara partai. Saya kira dua hal betul yang harus sekaligus memperbaiki. Sistem kepartaian kita juga betul. Sistem kepartaian kita harus kita perbaiki dari hari ke hari harus diperbaiki. Saya setuju. Karena sistem rekrutmen kepartaian itu betul. Dari hari ke hari ya kita, tapi juga tidak boleh dengan seperti itu kita menghujat seolah-olah kalau dari partai itu semuanya busuk, semua itu juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu ini ada pilihan. Ini kan ada pilihan-pilihan politik. Memilih melalui DPRD, melalui langsung, saya kira semuanya ada baik dan ada mudorotnya. Ini tinggal pilihan. Kalau nanti DPRD yang tidak boleh itu memaksakan kehendak, itu yang tidak boleh. Kalau tidak memilih secara langsung, rakyat akan membakar. Ya rakyat mana yang membakar? Itu juga provokasi itu. Negara kita ada negara konstitusi. Ini sudah mulai memprovokasi. Saya ingin mengatakan. Baik, siapa yang Anda bilang memprovokasi? Ya itu yang memulai itu. Tangkap saja sama polisi. Itu yang mengatakan kalau DPRD memutuskan tangkap orang seperti itu. Saya sudah harus closing kesempatan ke Anda Pak Bupati. Yang memprovokasi bukan para bupati kan? Dari tadi sudah dikatakan, fungsi DPD adalah fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi pengawasan. Tidak ada fungsi eksekutor. Kalau dia memilih berarti dia eksekutor. Maka jangan ditambahkan fungsi DPRD sementara
sementara fungsi yang ada tidak dijalankan dengan baik, ditambah lagi dengan selaku eksekutor. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, Pak Martin. Tentang pilkada. Sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Daerah kalau ditetapkan oleh DPR, mari kita berlanjut. dipilih oleh DPRD. Mari kita makanya kita meminta. Mari kita berlanjut di gedung sebelah. Makanya kita di gedung meminta belakang. Bagaimana Mata Pak Najwa SBY sudah harus berakhir. Bagaimana Pak SBY mengakhiri masa jabatannya, tinggalkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kita akan tunggu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua yang ada di sini. Selamat malam. Pilkada langsung dan tidak langsung hanya soal cara. Mencari pemimpin yang bermutu adalah tujuannya. Buat apa bertengkar soal tata laksana jika sistem kepartaian justru pokok masalahnya? Pilkada langsung atau perwakilan apakah bermakna jika kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen nyaris sirna? Partai seharusnya elemen penting demokrasi, kini dicibir sinis dan seolah kalah legitimasi. Partai memang ramai dan gaduh beraksi, tapi sebenarnya miskin partisipasi. Partai hanya aktif menjelang waktu pemilu tiba. Warga diajak terlibat hanya 5 tahun sekali saja. Alih-alih mewujudkan partisipasi, partai dikendalikan oleh segelintir orang menjadi rumah oligarki. Bagaimana mencari pemimpin dengan hemat dan bebas korupsi di tengah kondisi kepartaian berbiaya mahal tapi miskin legitimasi? Sebelum kita bicara urusan tata cara yang rumit, mari kita koreksi lebih dulu sistem kepartaian kita yang sakit.